Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para pendengar setia kita dimanapun kalian berada. Kembali lagi pada podcast kali ini tentang ilmu ekonomi. Wah, sampai lupa untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Lilis Robiatul Awaliyah dan tentu dengan teman saya. Silahkan perkenalkan diri kamu ya. Oke, terima kasih Kak Lilis. Perkenalkan, nama saya Luluk Fatul Nijar. Oh iya, saya dengan Kak Lilis satu kelas di Universitas Pamulang loh, dalam mata kuliah Pembaharuan Pembelajaran Pendidikan Ekonomi di semester 6 dengan dosen pengampu kita Ibu Purwati Yuni Rahayu, SPD, MPD. Betul, kita berdua dari kampus Universitas Pamulang. Nah, pembahasan kali ini untuk kelas 10 jenjang SMA ya. Wah, berarti materi dalam podcast kali ini lumayan banyak ya. Seperti apa sih ilmu ekonomi itu? Masalah ekonomi apa saja ya? Lalu ada kebutuhan dan keinginan yang akan kita bahas bersama Kak Lilis. Betul, kita berdua akan membahasnya di sini. Nah, kira-kira model seperti apa ya Kak yang cocok untuk mata pelajaran ekonomi kelas 10 tentang ilmu ekonomi ini? Menurut saya, salah satu yang cocok ialah model pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Wah, saya juga setuju dengan model tersebut. Lalu digunakan juga dengan metode daring method ya Kak? Ya, benar sekali, karena saat ini sekolah masih belum bisa secara langsung, maka daring method saya rasa tepat. Tetapi, untuk daring method jangan melulu dengan tugas dan tugas, agar anak murid tidak merasa bosan dan materi yang disampaikan akan jauh lebih bermakna bagi mereka. Betul sekali itu. Yuk langsung saja kita bahas materinya ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk adik-adik di rumah. Yuk, di podcast ini kita akan membahas pengertian ekonomi, masalah ekonomi, kebutuhan, dan keinginan. Betul Kak Luluk, apalagi ekonomi merupakan persoalan yang sering ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Adik-adik harus tahu nih ekonomi itu apa. Bisa dijelaskan Kak Luluk pengertian ekonomi itu apa? Baik Kak Lilis, saya bantu jelaskan. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Berdasarkan pengertian tersebut, kira-kira kita termasuk yang mana ya Kak? Produksi, distribusi, atau konsumsi? Tentunya kita termasuk konsumsi karena kita lebih banyak menggunakan. Betul nggak Kak Lilis? Wah, kalau menggunakan pastinya dong Kak. Lalu bedanya konsumsi, distribusi, dan produksi apa? Dikatakan produksi adanya proses pembuatan menghasilkan barang atau jasa dan bisa meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Sedangkan distribusi atau disebut distributor merupakan proses menyalurkan barang hasil produksi kepada masyarakat atau konsumen. Oh gitu, jadi yang pertama dilakukan adalah produksi. Setelah itu distribusi, baru konsumsi ya? Iya, betul sekali Kak Lilis. Lalu prinsip ekonomi itu apa ya Kak? Nah, prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil sebesar-besarnya dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya memperoleh hasil tertentu, atau singkatnya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Oh iya Kak, bisa bantu jelaskan nggak masalah ekonomi itu apa aja ya? Oke Kak, saya bantu jelaskan ya. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi pasti akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya,
Uang jajan harian yang selalu kurang juga termasuk contoh masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah masalah ekonomi ya? Yaps, betul sekali Kak. Dan kebutuhan serta keinginan pun terbagi ke berbagai macam loh. Apakah Kak Lulu tahu tentang itu? Tentu tahu dong, jadi kebutuhan adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi dan tidak boleh tidak dipenuhi, karena tanpanya aktivitas hidup kita akan terganggu dan bahkan manusia tidak dapat hidup. Contohnya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Sedangkan keinginan adalah sesuatu hal yang hendak dimiliki. Tetapi bila tidak berhasil mendapatkannya, maka tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia tersebut. Contohnya, mobil mewah, perhiasan, liburan, dan lain-lain. Jadi, makan dan minum yang kita butuhkan setiap hari termasuk ke dalam kebutuhan ya? Betul sekali Kak, tetapi ada yang perlu diketahui bahwa kebutuhan menurut intensitasnya terbagi menjadi 3 loh. Oh, terbagi lagi. Kalau boleh tahu, apa saja ya Kak? Yaitu 1. Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat tetap hidup. Contohnya pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Sifatnya sebagai pelengkap. Contohnya perabotan rumah tangga, alat-alat kecantikan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan apabila kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Sifatnya berupa kesenangan dan untuk meningkatkan status seseorang. Contohnya mobil mewah, kapal pesiar, villa, dan lain sebagainya. Oh, seperti itu. Dan sepengetahuan saya, keinginan adalah sebagai alat pemuas. Dan keinginan adalah kebutuhan jika sesuatu menjadi vital bagi kehidupan. Misalnya, ketika membutuhkan makanan sehat untuk mencegah diabetes yang memburuk. Dan biasanya jika pendapatan atau penghasilan kita menaik, maka keinginan kita pun akan bertambah. Contohnya, jika kita berpenghasilan 1 juta, lalu keinginan kita mau membeli baju bermerek, maka jika penghasilan kita 2 juta, keinginan kita pun akan bertambah. Bisa saja kita menginginkan sepatu yang harganya 1 jutaan atau yang lain. Dan keinginan ini hanya alat pemuas saja, karena rasa puas kita pun akan selalu kurang. Di sini saya jelaskan cara untuk mengenali kebutuhan atau keinginan ya. Yang pertama, urgent banget gak ya buat sekarang? Sebenarnya kamu itu ingin beli barang karena memang butuh atau karena barangnya lucu dan kebetulan lagi diskon saja? Yaps, benar sekali. Kadang saya pun galau antar membeli barang yang butuh atau yang diskon. Yang kedua, kalau nggak beli sekarang, nggak apa-apa nggak sih? Nah, kalau jawaban di benak kamu nggak apa-apa, tandanya itu hanya keinginan kamu, bukan kebutuhan. Kamu harus memikirkannya berulang kali sebelum memutuskan untuk membeli barang tersebut. Penting untuk kamu lebih jeli melihat perbedaan antara kebutuhan dan keinginan kamu. Benar banget nih, saya harus lebih cermat juga kalau soal ini. Kadang hilaf kalau lihat diskon. Yang ketiga, ini barang bakalan terus terpakai dan berguna nggak ya? Nah, misalnya kamu beli barang untuk satu momen tertentu aja. Misal, beli dress lucu buat datang ke pesta teman kerjamu weekend besok. Kira-kira kedepannya akankah kamu pakai dress itu lagi ke acara lainnya? Atau seberapa sering kamu akan datang ke acara sejenis dengan dress tersebut? Kalau misalnya beli sesuatu untuk satu momen tertentu aja, lebih baik kamu pertimbangin lagi deh. Wah, benar juga ya Kak. Jadi kita lebih utamain kebutuhan daripada keinginan. Salah satu cara untuk mengutamakan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan adalah dengan membuat anggaran bulanan.
Anggaran bulanan bisa membuatmu lebih selektif untuk membatasi transaksi yang memang kebutuhan atau yang hanya keinginan. Jadi, ketika menerima gaji atau menerima upah, kamu tahu uang kamu harus dikemanakan. Yaps, betul Kak. Itu juga merupakan tips yang berguna untuk membuat anggaran bulanan. Wah, tak terasa ya, sudah selesai podcast kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan podcast kita berdua, dan semoga podcast kali ini dapat menambah wawasan untuk kalian semua ya. Dan kita berdua mohon maaf jika ada salah-salah kata di dalam podcast ini. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya ya. Bye teman-teman, see you next time.